arahan ke orang tua, nggak langsung. Jadi orang tua kasih penjelasan dulu. Penjelasan pertama mengenai kondisi anaknya, penyakit anaknya. Soalnya kadang-kadang orang tua tuh biasanya kalau dari daerah tuh kan nggak tahu. Kadang-kadang kalau nggak nanya masalah pendidikan, orang tua kan pengaruh. Jadi mereka nggak nanya ke dokter penyakit anaknya ini apa, masalah di mananya, apa masalah korneanya, apa penyakitnya menetap. Maksudnya menetap itu nggak akan menurun, apa itu penyakitnya akan menurun. Karena orang tua nggak nanya, cuma lihat kondisi anaknya gini, dikasih sama dokter, oh anak ibu kadang dirujuk aja ke sini. Habis itu kita jelasin kondisi anaknya, terus kita jelasin mengenai penyakitnya apa menurun apa enggak, terus kita kasih tahu orang tuanya tujuan dirujuk ke unit location kita. Jadi tujuannya bukan untuk, padahal orang tua kan dalam pemikirannya untuk disembuhkan anaknya banyaknya, jadi dia bisa lihat normal lagi. Padahal kan enggak sebenarnya. Kita kan di unit itu untuk mengoptimalkan sisa penglihatannya itu. Jadi kan anak itu kan punya sisa penglihatan. Kita mengoptimalkan. Sekarang dia cuma sisa penglihatannya segini, karena dirangsang, disimulasi, kita bisa jelasin. Bisa kita cari sisa penglihatan itu sejauh mana. Tapi kita jelasin untuk normal kayak kita, itu nggak akan mungkin secara medis, kecuali itu kecuali takdir dari Tuhan. Sebenarnya enaknya dengerin penjelasan itu pasti ada pasiennya, jadi enak. Jadi apa-apa, kalau ini kan nggak enak, apa maksudnya itu kan nggak ngerti kadang-kadang ya, gitu. Kayak kemarin Jumat ada pasien itu dari Sukabumi. Dari Sukabumi itu dirujuk, dikiranya anaknya itu bisa operasi, dikiranya katarak kan putih. Ya. Padahal itu bukan katarak, dirujukan itu bukan katarak. Terus anaknya itu kena, itu juga dirujukannya itu kena rubella. Rubella. Rubella sindrom. Orang tua kan maklum dari kampung kalinya nggak tahu apa maksudnya rubella. Jadi ditanya dulu, biasanya ibu pertama ditanya riwayat dia hamil itu ada masalah enggak, lahirnya normal enggak. Terus kayak rubella tuh ibu waktu hamil kan rubella tuh waktu hamil panas kan, kalau virusnya itu, jadi orang tuanya panas. Terus dulu pas hamil ada nggak kakaknya yang kena juga atau gimana? Intinya iya, kakaknya dulu sebelum dia itu lahir dibersihin. Rubella itu kan virus. Jadi kalau virus tuh harus nggak boleh hamil dulu, harus dibersihin gitu, kayak dikurek gitu, dibersihin, baru boleh hamil lagi. Karena orang kamu nggak tahu kali ya, pas kakaknya itu akhirnya meninggal. Terus kayaknya belum dibersihin, belum ke dokter kali ya, kenalan sih ke anaknya yang datang baru kemarin tuh. Terus kemarin dikasih tahu, kalau ibu pengen hamil lagi harusnya diperiksa dulu. Terus kandungan harus penjelasan, kasihan juga nanti ya, ibu. Kalau dia hamil lagi anaknya itu kan kasihan ke dia sendiri, kasihan ke anaknya juga kan yang lahir. Gitu. Penjelasan. Pokoknya kita jelasin mengenai penyakit ini, apa kemungkinan paling jeleknya dikasih tahu. Oh, jadi ibu awalnya sebelum ngejelasin cara-cara untuk anak, jadi kita tanya dulu kayak dia kan ada yang prematur, ROP gitu. Retina otomatis prematur, jadi kan prematurnya terbagi juga, ada yang udah kayak stadium gitu lah, grade misalnya grade 1 sampai 5. Itu biasanya grade 5 tuh telat penanganannya. Terus masalah keduanya setelah penanganan, terus anaknya biasanya lama. Kita tanya pasti itu, ibu anaknya waktu habis lahir berapa lama di rumah sakit dirawat, di inkubator berapa lama, oksigen di berapa lama, itu pengaruh, grade-nya itu berpengaruh. Kayak umpamanya dia sampai 1,5 bulan, kan kalau prematur tuh kelebihan oksigen anak itu. Dia dijelasin antara hidup dengan mati kan, kalau nggak dikasih oksigen nyawa anaknya nyanyi. Kalau dikasih oksigen kelebihan itu ada efek sampingnya.
kayak rubella itu juga akan kena. Kemarin juga coba Bu tes pendengarannya. Rubella itu akan mengena pendengarannya sama belum bisu jadinya. Maksudnya dia umur kemarin tuh 8 bulan, harusnya udah bisa gitu, belum bisa anaknya. Duduk juga belum bisa misalnya. Yang kena itu, dia kornea yang kena. Jadi dijelasin mengenai penyakitnya, kemungkinannya, riwayat hamilnya. Banyak kasus loh. Ada juga kasusnya dia nggak tahu hamilnya. Jadi selama hamil itu dia sakit ya dikiranya mah gitu. Makan konsumsi obat. Pas hamil itu kejadian anaknya kena lagi mantannya. Jadi jelasin, kita tanya dulu riwayatnya sebelumnya. Ibu penyakit ini riwayat hamilannya, kelahirannya, terus tanya juga ada penyakit yang gen keturunan. Jadi keturunan kakak pertamanya kena, kedua enggak, ketiga kena, ada juga itu. Jadi kalau itu tuh harus tahu penyakit mata itu, tapi nggak harus detail ya. Kita tahu pindah garis-garis besarnya, biar bisa menjelaskan. Misalnya kalau ibu udah ngasih tahu ya Bu ya. Rakyatnya nggak ini, itu cara ibu membantu hamba kita gimana? Itu abis kita kasih tahu itu riwayat penyakitnya, bisa kalau akan menurun kita kasih tahu juga. Ibu anak ibu ini akan menurunnya ada yang tergantung dengan kondisi fisik. Misalnya kayak retinitis tuh kalau dia stres gaya hidupnya itu akan cepat menurunnya, akan cepat totalnya. Kasih penjelasan kayak glaukoma harus dijaga tekanan bola matanya. Itu kasih penjelasan biar orang tua tahu kondisi anaknya nanti. Jangan sampai kaget orang tua hari ini mamanya masih bisa lihat segini, juga dijaga kondisinya bisa lep langsung gitu. Jadi kaget kenapa anak saya jadi total kan gitu. Nah, jadi harus dikasih tahu. Karena orang tua malas kayak glaukoma meriksa tekanan bola. Kalau anak bayi itu kan nggak tahu. Kalau dewasa tuh glaukoma tuh tahu pusing gitu kan. Kalau bayi kan nggak tahu, paling rewel, pikirannya lapar gitu kan. Jadi harus diperiksa sebulan sekali tekanan bola mata. Kalau orang tua yang nggak rutin, ya bisa cepet anaknya buta. Gitu. Setelah ngasih penjelasan itu, baru dikasih motivasi. Ya kata ibu kemarin tuh, orang tuanya kasih motivasi. Contohnya yang kayak kemarin tuh, banyaknya orang tua pasti akan stres kan, punya anak kondisi gitu, pasti akan ada yang nangis, orang tua yang menerima. Kasih motivasi orang tuanya, sebenarnya itu hanya orang tua pilihan Bu yang punya anak dititipin yang Tuhan, anak yang khusus, di mana orang tuanya memberi pelayanan pendidikan ke anaknya, itu salah satunya. Terus ibu mulai sekarang harus berlatih sabar. Dalam arti sabar itu pasti ibu akan mengalami nanti hal-hal yang baru. Soalnya dulu pamannya kakaknya normal, pasti nggak ada masalah. Walaupun baik itu masalah diri anak sendiri maupun lingkungan. Diri anak sendiri kalau anaknya yang dulu normal lahir pasti akan biasa menanganinya gitu. Oke? Halo, Assalamualaikum. Oh, lah, si Deja lagi rapor. Iya. Oh, nggak tahu besar. Indah lain. Itu loh. Bentar ya, ibu udah pagi. Siap Bu. Bentar ya, nanti aja. Iya Bu. Minumnya. Santai aja Bu.